Bismillah, ciri-ciri khawarij itu apa aja ya? Nah, ciri-ciri khawarij ya yang disebutkan oleh para ulama dan sebagian ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khawarij itu asal katanya diambil dari kata kharaja yakhruju, artinya keluar. Ya, kharaja yakhruju artinya keluar. Kapan asal muasalnya ucapan ini? Ya, itu asalnya adalah ketika ada sebagian kaum muslimin yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Tahkim itu peristiwa hukum. Di waktu itu terjadi pertempuran, ya bukan jihad, tapi pertempuran fitnah, perang fitnah antara kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Ya, terjadi perang. Nah, ketika terjadi pertempuran, maka ada sebagian di antara mereka yang ingin terjadi proses perdamaian. Maka masing-masing mengirim utusan para sahabat. Masing-masing mengutus utusan para sahabat. Kemudian di tengah-tengah peristiwa itu ada salah seorang sahabat yang mengacungkan Al-Quran di ujung pedangnya. Ya, mengacungkan Al-Quran di ujung pedangnya sebagai tanda perdamaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, kemudian sebagian di antara mereka tidak setuju dengan peristiwa tahkim ini, tidak setuju. Akhirnya yang tidak setuju ini yang ternyata berasal dari barisannya pasukannya Ali bin Abi Thalib. Dia tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib dengan sikapnya. Maka mereka keluarlah dari barisan Ali bin Abi Thalib. Sehingga kemudian mereka dikenal dengan khawarij. Berasal dari kharaja yakhruju, keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka tinggal di suatu tempat yang bernama Nahrawan. Maka Ali bin Abi Thalib mengutuslah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk menasihati mereka, membujuk mereka kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Maka terjadi dialog yang panjang antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan orang-orang khawarij ini. Sebagian di antara mereka ada yang kembali ke barisannya Ali, Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian mereka melarikan diri di daerah Haruri namanya. Makanya orang-orang khawarij itu mereka biasa juga dikenal dengan Al-Haruriyah, nama sebuah tempat yang ada di Irak. Ya, mereka menetap di sana. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus pasukan dan kemudian memerangi orang-orang khawarij ini sampai ke akar-akarnya. Ini asal mula tentang awal terjadinya sekte khawarij di dalam Islam. Dan salah satu di antara pemikiran mereka yang pertama, bahwa kaum muslimin yang melakukan dosa besar, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Ini ciri yang pertama. Ya, mereka mengatakan setiap muslim yang melakukan dosa besar, entah dia zina, dia mabuk, dia mencuri, dia berjudi, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Ini pemikiran mereka. Yang kedua, pemikiran mereka mengkafirkan pemerintah muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya tanpa perincian. Saya ulangi, jangan sampai kita salah paham. Jadi mereka yang kedua, mereka mengkafirkan pemerintah muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya tanpa perincian. Maksudnya mereka dihukumi secara mutlak. Jadi kalau ada sebuah pemerintahan, meskipun dia muslim, meskipun dia mendirikan sholat, ketika dia tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, langsung dihukumi murtad, keluar dari Islam. Dan pemerintahannya adalah pemerintahan kafir. Ini ciri orang khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mereka berpendapat setiap pemerintah selama dia muslim, dia mendirikan sholat, meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak bisa serta-merta dikafirkan. Tidak bisa. Tetapi di sana ada perincian. Ada perinciannya. Juga sebagaimana, ya, awas antum jangan pahami, jangan salah paham. Pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya bukan tidak bisa kafir. Bisa.
Mereka bisa jatuh kepada murtad, bisa. Itu semuanya dengan perincian semuanya. Tayyib. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ya, mereka orang-orang ahli ibadah dan ahli membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika mengatakan kepada para sahabat, tuhkiruna salatakum, ya, ala salatihim. Kalian akan meremehkan, ya, salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Wa tuhkiruna saumakum ala saumihim. Dan kalian pun akan merasa remeh, menganggap remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Ya. Dan ini, jadi mereka ini disifati oleh Nabi SAW sebagai orang ahli ibadah. Para sahabat saja ketika melihat orang Khawarij, mereka merasa sholat mereka itu nggak ada apa-apanya. Ya kan? Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholatnya orang-orang Khawarij. Puasanya orang-orang para sahabat di saat itu dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij itu nggak ada apa-apanya. Orang-orang Khawarij unggul dalam masalah ibadah, iya. Mereka ahli baca Al-Quran, betul. Suaranya bagus-bagus, merdu-merdu, iya. Ya. Tapi awas, bukan berarti orang yang ahli baca Al-Quran kemudian disebut Khawarij. Tidak bisa. Nanti ada orang nih, ada imam baca Al-Quran, suaranya merdu. Kemudian kita mendengar vonis, oh Khawarij ini. Tidak bisa seperti itu. Atau ada orang yang ahli ibadah, jidatnya hitam, ya, terus kemudian kita vonis, oh ini Khawarij ini. Nah, tidak bisa. Ya. Nah, Khawarij itu di samping dia ahli ibadah nanti dirangkaikan dengan ciri-ciri yang lainnya. Itu kan? Nah, dirangkaikan dengan ciri-ciri yang lainnya.